Ya. Oke, baik. Ini sejarahnya panjang, tapi saya ringkas, Pak. Jadi Jibril alaihissalam menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, mendiktekan Al-Quran. Mendikte. Nah, ketika didikte itulah kemudian Nabi Muhammad itu menghafal apa yang didiktekan itu. Ketika menghafal, maka ketika didikte itu Nabi Muhammad diceritakan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad itu buru-buru mengikuti Jibril. Buru-burunya apa? Buru-burunya khawatir ada kalimat yang kelewat. Maka Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Muhammad, jangan kamu gerakkan cepat-cepat lisanmu untuk ngikutin Jibril. Jangan khawatir, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Quran ini sudah rapi kok di sisi kami. Nggak mungkin gitu, kamu akan kehilangan kata, kehilangan huruf. Jadi versi komplitnya sudah ada. Itu saking semangatnya Nabi Muhammad ya Pak. Nah, kemudian pada saat di kota Madinah, Nabi Muhammad itu di kota Mekah, ya. Setelah itu hijrah ke Madinah. Di kota Madinah, Nabi Muhammad kan punya masjid sendiri, punya sekolah sendiri. Oke. Saat itu Nabi Muhammad nunjuk sahabat-sahabatnya yang berkompeten untuk menulis wahyu. Nah itu ditunjuk yang punya kompetensi Pak. Makanya begitu Jibril turun menyampaikan ayat, dia panggil penulis wahyu itu untuk nulis. Gitu. Dan itu ya Nabi Muhammad visioner. Kenapa? Karena nggak semua umatnya itu punya hafalan yang kuat, gitu, sehingga dia membutuhkan media untuk dibaca, makanya ditulis. Oke, nah pada saat itu ya sahabat-sahabat pada nulis hadis sebagian. Nabi ngomong apa ditulis, Nabi ngomong apa ditulis. Lalu sempat Nabi stop untuk tidak nulis kecuali Al-Quran. Supaya apa? Supaya tidak ada percampuran antara Al-Quran dengan hadis. Jadi sudah sehati-hati itu. Nah, kemudian pada zaman Nabi Muhammad meninggal dunia, ya yang tertulis itu yang tertulis saja, yang nggak tertulis juga nggak tertulis. Sampai pada akhirnya ada perang zaman Abu Bakar setelah Nabi meninggal melawan orang murtad Musailamah al-Kadzab. Di perang itu banyak sekali penghafal Quran yang meninggal dunia. Umar gelisah, wah ini nanti kalau penghafal Quran meninggal dunia, gimana generasi setelah kita dengan kitab sucinya? Wong yang nggak semuanya hafal, nggak semuanya punya kekuatan hafalan, akhirnya ngusulin Abu Bakar untuk melakukan itu, kodifikasi, nulis. Awalnya Abu Bakar nggak mau, Nabi nggak melakukan itu. Gitu, udah deh, kurang lebih kalau bahasa kita, lebih mudah untuk mindah gunung daripada nulis mushaf. Tapi Umar dengan pandangan visionernya terus menyampaikan alasan kepada Abu Bakar bahwa kemaslahatan adalah kalau kamu menulis ulang Al-Quran. Ya, menulis ulang. Kenapa? Banyak yang gugur. Akhirnya Abu Bakar menyetujui itu, ditunjuk orang-orang yang punya kompetensi, diantaranya yang dulu ditunjuk oleh Nabi untuk nulis. Ya, mereka sebagai panitia penulis wahyu, dan Abu Bakar membuka siapapun yang merasa, dan mereka sudah punya hafalan. Jadi yang punya hafalan itu standby, yang punya kompetensi nulis standby,
Dan ini babnya hanya bab untuk mencocokkan. Siapa yang di zaman Nabi, karena di zaman Nabi ada orang tidak ditunjuk sebagai pencatat wahyu, tapi dia nulis sendiri Al-Quran, tapi untuk dirinya sendiri. Maka yang demikian itu bisa nyetorkan apa yang dia tulis itu. Kemudian harus bawa saksi. Kalau ini ditulis ketika Nabi, jadi ketat banget, Pak. Nggak semua orang yang datang untuk menyampaikan hafalannya atau menyampaikan tulisannya walaupun hanya beberapa ayat itu diterima. Kenapa? Dia punya saksi atau tidak? Kalau kemudian yang kedua ada tim verifikasi yang sudah hafal Quran dan ngerti itu ayat Al-Quran atau bukan. Disusun. Nah, saat disusun itulah nanti ya disusun begitu saja lalu disimpan ya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya apa? Quran dari awal sampai akhir sudah tertulis semuanya. Aman. Abu Bakar meninggal dunia, Quran ditaruh di rumah Hafsah, mushaf. Hafsah anaknya Umar, istrinya Nabi. Umar meninggal dunia setelah jadi khalifah 12 tahun, zamannya Utsman. Zamannya Utsman, muslimin sudah luas, Pak. Sudah Yaman sudah, Syam sudah, Irak sudah, Mesir sudah, luas. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu bertebaran kemana-mana. Mereka bawa mushaf yang dulu mereka tulis saat mereka ngaji sama Nabi. Nah, mushaf-mushaf yang mereka bawa itu kan tidak selengkap apa yang di dalam mushafnya Hafsah, Pak. Yang disusun Abu Bakar itu. Ya, dan mereka datang, ada sahabat fulan itu sampai ke Irak. Ya, ketika ngajar di Irak pakai ilmu yang dia dapat dari Nabi. Dan baca Quran itu ya, ada ayat-ayat yang cara membacanya berbeda. Dan semua cara baca itu dari Nabi. Ya, contohnya yang paling simpel surat Al-Fatihah. Ya, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang. Ada yang baca ma-nya pendek. Dua-duanya benar. Nabi pernah baca panjang. Nabi pernah baca panjang. Tidak hanya itu, Pak. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ada ihdinas sirat, shad. Ada ihdinas sirat, sin. Ada ihdinas zirat. Antara shad dengan zai. Lebih susah ini. Ada 3 cara baca. Tiga-tiganya Nabi mencontohkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ada sahabat yang ngerti tiga-tiganya, ada sahabat yang cuma dengar satu bacaan dari Nabi. Lah mereka punya murid di mana-mana, Pak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Jadi hinya ada yang baca panjang, hinya ada yang baca pendek. Nah itu. Nah, ini yang kemudian nanti tidak semua sahabat yang ngaji itu ngerti semuanya. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang
Nah, mereka ketika bertebaran di mana-mana ngajar pakai apa yang mereka dapatkan. Gitu. Lah yang lain kadang juga sama apa yang mereka dapatkan. Nah, begitu Utsman ngirim tentara, datang tentara dari Syam, tentara dari Irak, tentara dari Mesir, kumpul jadi satu, harus mengerjakan sholat. Lah kok imamnya membaca bacaan yang mungkin menurut orang-orang Irak salah itu. Guru kami ngajarinya nggak kayak gini. Mau bunuh-bunuhan, Pak. Yang imamnya mengatakan, loh ini yang aku pelajari dari guruku, sahabat. Makanya nanti kalau tidak salah, Hudzaifah bin Yaman kirim surat kepada Utsman supaya Utsman mengakomodir perbedaan membaca qiraat tadi itu ke dalam mushaf. Makanya nanti Utsman membuat metodologi untuk penulisan Al-Quran, disebut Rasm Utsmani itu, Pak. Gitu. Nanti Utsman punya kaidah, ada kata yang cara membacanya berbeda, tapi penulisannya bisa dikompromikan. Ada kata yang cara bacanya beda, tapi penulisannya nggak bisa dikompromikan. Nah, nanti Utsman punya kaidah-kaidah, punya metodologi. Ya, dengan mushaf itu apa? Nanti yang baca Maliki Yaumiddin manya pendek atau Maliki Yaumiddin manya panjang terakomodir semuanya. Dengan mushaf itu, Pak, dibuatlah nanti 6 mushaf dikirim ke kota-kota wilayah muslim dan Utsman memerintahkan siapapun sahabat yang nyimpen mushaf dari apa yang dia tulis di zaman Nabi untuk membakarnya. Supaya hanya satu saja. Karena satu ini dengan Rasm Utsmani itu mengakomodir sekian banyak bacaan. Jadi begitu, Pak. Cerita singkatnya, jadi nggak singkat juga akhirnya. Baik, terima kasih. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.